Siapa yang tak kenal Sunan Kalijaga? Beliau sangat populer di daratan Jawa ini. Dan berikut adalah kisah menarik dari perjalanan hidup Sunan Kalijaga. Simak terus video ini. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo yang ikut berperan dalam penyebaran agama Islam. Namun tahukah Anda, jika Sunan Kalijaga semasa muda pernah menjadi begal, sebelum bertobat dia masih melakukan hal-hal semacam itu. Itu terbukti dari kisah ini. Bermula dari Raden Said yang sangat prihatin melihat keadaan kota Tuban akibat upeti dan kemarau yang berkepanjangan. Dan dia pun membongkar gudang kadipaten untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Namun pada waktu itu dia tertangkap basah dan dihadapkan kepada ayahnya, Adipati Tuban, yakni Tumenggung Wilatikta, yang berujung Raden Said diusir oleh ayahnya. Namun pengusiran itu tidak membuat jera Raden Said, bahkan dia malah melakukan perampokan di wilayah Tuban lagi. Singkat cerita, Raden Said pun tertangkap lagi dan diusir dari Kadipaten Tuban. Dia pun terus berjalan dan akhirnya sampai di hutan Jatiwangi. Dia melihat Sunan Bonang, namun tidak kenal siapa orang tua itu. Karena itu, Sunan Bonang pun hendak dimangsa oleh Raden Said untuk dibegal, karena pikirnya adalah ada orang kaya yang bisa dibegal. Raden Said pun berhasil melumpuhkan Sunan Bonang untuk diminta barang-barangnya. Sunan Bonang pun tidak mau menyerahkan barang-barangnya. Namun Raden Said terus menekannya sampai akhirnya dia berkata bahwa dia membegal untuk mengasihkannya untuk orang-orang yang miskin. Namun ada cerita lain juga yang menyebutkan bahwa Sunan Bonang menasihati Raden Said sampai menunjukkan kekuatannya mengubah pohon aren buahnya menjadi emas, sampai Raden Said pun akhirnya meminta maaf dan bertobat. Ia akhir pun menyadari bahwa meskipun terlihat mulia, namun yang dilakukan oleh Raden Said adalah jalan yang salah. Pertemuan itu pun akhirnya membuat pencerahan di hidup Raden Said. Akhirnya Raden Said meminta untuk menjadi murid Sunan Bonang, dan Sunan Bonang pun mengabulkannya, namun dengan ada syarat, yakni harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. 3 tahun pun berlalu. Sunan Bonang akhirnya mendapati Raden Said di pinggir kali penuh dengan rerumputan. Beliau sangat kagum akan keteguhan hati Raden Said. Sejak saat itu, Raden Said berguru kepada Sunan Bonang, kemudian Sunan Ampel dan Sunan Giri. Dan menurut Umar Hasyim, Raden Said berganti nama menjadi Sunan Kalijaga. Kalijaga yang artinya sendiri adalah penjaga kali. Namun ada juga yang menafsirkan penjaga kali ini adalah berarti sebagai menjaga semua aliran yang hidup di masyarakat. Sebab dia adalah satu-satunya wali yang sangat paham dengan mendalam dengan aliran-aliran yang ada di hidup masyarakat. Menurut Hasyim, Sunan Kalijaga adalah satu dari 9 wali yang paling tenar di masyarakat, karena beliau selain sebagai mubalik, dia adalah seniman, budayawan, politikus, cendekiawan, ahli tasawuf, dan ahli filsafat. Sunan Kalijaga berdakwah di berbagai pelosok, menyelami kehidupan masyarakat biasa, namun juga tetap bergaul dengan kalangan atas. Sebagai seniman, beliau menciptakan seni batik dan menciptakan baju takwa. Surjan Jawa yang semula lengan pendek diubah menjadi lengan panjang oleh Sunan Kalijaga. Beliau juga mengarang lagu Jawa yang berjudul Lir Ilir, dan beliau juga menciptakan seni ukir berupa dedaunan. Sunan Kalijaga juga membuat gamelan yang berbentuk gong yang dinamai gong sekaten. Sekaten sendiri
berasal dari kata syahadatain yang berarti dua kalimat syahadat. Namun yang paling melekat dari Sunan Kalijaga adalah dia menciptakan wayang sebagai media dakwah. Dan itu tadi adalah kisah dari salah satu wali songo, yakni Sunan Kalijaga. Sangat menarik bukan? Semakin bangga kan kita mempunyai sejarah semacam itu, kawan-kawan. Oke, jadi video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.